Welcome back to my channel Feril Bima Sakti dan juga pastinya di podcast Feril Bima Sakti Podcast. Seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber dan kali ini narasumbernya spesial. Ini adalah salah satu tim penjamin mutu dari SMA Muhammadiyah Gombong yang akan membuka kelas internasional. Ada Mas Mustoli Heri Saputro. Mas Mustoli aku panggilnya ya. Yap, Oke, gimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik, Mas Ferry. Sehat ya? Gimana? Saya juga alhamdulillah baik, puasanya lancar juga ya. Lancar sekali, Lancar. 2 alhamdulillah. minggu sudah kita sudah puasa dan yang jelas juga semoga puasa kamu juga lancar semuanya. Dan kalau boleh aku kenalin, Mas Mustoli Heri Saputro ini S1-nya mengambil elektro di Politeknik ITS, dan untuk S2-nya walaupun ini juga lulusan dari SMA Muhammadiyah Gombong yang merupakan sekolah swasta dan juga bukan sekolah favorit, tapi ternyata bisa mengambil S2 dengan jurusan Electrical Engineering di University of Melbourne, Australia, ya. Ya. Oke. Ini kita juga pengen Mas Mustoli untuk sharing bagaimana sih sebenarnya dulu SMA-nya di sekolah swasta dan juga bukan favorit, kemudian juga dari keluarga yang sederhana ya. Iya benar. Tapi ternyata bisa mengambil S2 di Australia. Ini gimana ceritanya? Kalau diceritakan panjang. Oh, Mas. panjang ya. Panjang Berarti banget. pendekin aja. Pendekin. Oke. Mulai dari mana? Mulai dari S1 dulu nggak apa-apa. S1 atau SMA? SMA Tapi juga baiknya boleh. dari SMA dulu aja ya. Oke. Dari SMA dulu ya. SMA saya sih anaknya apa ya? Ya biasa saja. Biasa, oke. Biasa saja, nggak ada yang spesial. Tapi waktu itu kebetulan sekali SMA Muhammadiyah Gombong itu membuka kelas khusus namanya. Di situ kelasnya cuma 20 orang yang benar-benar memang digembleng sama guru-guru saya, Pak Slamet, Pak Abbas, Pak Widi, banyak sekali guru yang menggembleng kita. Jadi kita terbiasa dengan apa ya? Pressure untuk belajar. Selain belajar juga kita di sini dilatih juga untuk kayak kita sering outbound di luar, camping di situ dan survival ini gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya kenapa saya bisa bersemangat untuk belajar, semangat untuk kuliah gitu. Terus untuk apa namanya? Peluang saya kuliah S2 itu sebenarnya setelah saya lulus S1, karena waktu itu sangat jarang juga teman saya yang melanjutkan kuliah S2, terutama ke luar negeri ya. Sangat jarang sekali. Dan saya di pikiran saya dulu waktu itu kenapa saya mengambil S2 itu karena ketika S1 itu saya rasa ilmu yang didapat di S1 itu belum cukup dan saya kepengen menambah skill, kemampuan dan terusnya kalau di luar negeri kita banyak koneksi dengan orang-orang asing dan itu sangat penting sekali di zaman yang serba global seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang saat ini lagi nonton di channel Feril, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan kalau misalnya pengen ya misalnya udah lulus S1 nih, pengen ngelanjutin S2 di luar negeri, salah satunya adalah di Australia ya. Iya. Apa sebenarnya yang harus dipersiapkan nih Mas Mustoli? Pertama kemauan dulu ya. Oh, kemauan. Kalau nggak ada kemauan, kita mungkin di tengah-tengah jalan putus asa karena jadi tekadnya kurang ya. Karena banyak teman yang udah setengah jalan dia udah nyerah, terutama untuk belajar bahasa Inggris. Karena itu sangat penting sekali. Kalau kita kuliah di luar negeri di Australia terutama, karena Australia negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, kita harus pintar dalam bahasa Inggris. Jadi persiapan yang pertama yaitu kita harus siapkan bahasa Inggris kita. Kalau Mas Mustoli sendiri dulu apakah kursus atau misalnya ada teman aku yang dia kuliah di Malaysia, dia kursusnya di Pare Kediri dulu, itu ambil di Malaysia. Kalau Mas Mustoli sendiri bahasa Inggrisnya belajarnya di mana? Sama saja dulu saya dulu pernah di Pare. Nah, pernah di Pare, terus setelah itu kan saya dapat beasiswa dan beasiswa itu ada program bahasa Inggrisnya. Jadi yang ngasih beasiswa pemerintah Indonesia. Nah, saya dapat kesempatan untuk belajar bahasa Inggris di pelatihan bahasa Inggris yang diadakan oleh si pemberi beasiswa itu. Tapi waktu kuliah pun sebenarnya bahasa Inggrisnya pun di kampus itu nggak terlalu banyak banget mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris dan rata-rata teman-teman juga nggak menggunakan bahasa Inggris. Jadi waktu itu sangat susah sekali sebenarnya. Cuman waktu itu saya punya tekad gimana caranya saya bisa ke luar negeri. Ya mau nggak mau saya harus berjuang, walaupun waktu itu saya berjuang sendiri dan teman mungkin ada 1-2 yang memang satu visi dengan saya.
Dan saya kemarin waktu itu saya ke Pare karena di sana banyak banget teman yang belajar bahasa Inggris untuk entah itu untuk kerja, entah itu untuk kuliah. Jadi saya mencari lingkungan atau ekosistem yang mendukung untuk belajar bahasa Inggris. Iya, karena ya namanya bahasa itu kita harus melatihnya dengan memang mempraktekannya Iya, gitu ya. Kalau benar. misalnya kita cuma belajar lewat internet kita nggak praktek, sebenarnya juga agak-agak Iya, susah ya. susah sekali. Oke, setelah kita belajar bahasa Inggris apa lagi yang harus dipersiapkan nih? Setelah bahasa Inggris, yang kedua untuk mendaftar beasiswanya kita harus paham persyaratan beasiswa itu. Oke. Seperti contoh, kita harus tahu IC, karena kadang di beasiswa yang saya dapat nih beasiswanya namanya beasiswa LPDP. Ya. Itu beasiswa Lembaga Pengelola Pendidikan oleh Kementerian Keuangan. Jadi di sana persyaratan salah satunya yaitu kita harus membuat IC tentang kontribusi untuk Indonesia. Setelah itu kita submit dokumen-dokumen kayak ijazah, sertifikat bahasa Inggrisnya, IC-nya. Kita dapat panggilan untuk interview, terus ada tes juga di sana langsung. Nah di situ kalau kita udah lolos di beasiswanya, kita bisa dapat peluang untuk kuliah keluar. Oke. Mas Mustoli sendiri saat daftar ke Australia, apakah memang ada hambatan-hambatan yang misalnya daftar nggak cukup sekali, gagal dulu atau memang Iya, Mas. semuanya lancar? Benar sekali, gagal itu udah makanan tiap bulan. Kayaknya memang sudah harus siap dengan kegagalan dulu ya. Sebulan sekali. Mungkin saya waktu itu pernah tes IELTS, tes IELTS, tes bahasa Inggrisnya namanya IELTS. Itu 1 kali tes kalau nggak salah sekarang mungkin sekitar 3.300.000. Oke. Itu saya udah hampir 5 kali. Wow. 5 kali tes dan gagal. Dan pada akhirnya alhamdulillah berhasil, skornya sesuai dengan persyaratan untuk masuk ke kampus Australia. Oke. Dan waktu itu emang saya udah dapat beasiswanya waktu itu kan, ada jalur sendiri kan. Iya, jadi memang beasiswanya udah dapat, tapi tes bahasa Inggrisnya masih gagal terus. Masih gagal terus. Oke. Kalau misalkan saya nggak lolos bahasa Inggrisnya, ya mau nggak mau bisa aja beasiswanya di. Oke. Jadi memang ada hambatan saat mendaftar juga ya. Kalau misalnya kita kuliah di Australia, apakah memang juga beasiswanya itu juga hanya pendidikannya saja atau juga biaya hidup kita di sana juga ditanggung oleh beasiswa itu? Ya, beasiswa yang saya dapat dari pemerintah Indonesia ini semuanya ditanggung. Oke. Beasiswa untuk membayar kuliah alias tuition fee namanya. Terus biaya hidup per bulan itu sekitar $2.000 atau sekitar 20 juta rupiah per bulan. Itu cukup lah karena cukup. Ya karena biaya hidup di Australia juga cukup mahal ya. Mahal sekali. Untuk 1 bulan untuk sewa rumah itu sekitar 15 juta rupiah. Tinggal 5 juta kalau kita mau sewa rumah sendiri. Tapi teman-teman mengakalinya dengan sharing dengan teman Indonesia lain. Jadi bisa berbagi dua gitu. Jadi lebih murah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Mustoli sebagai yang ini baru lulus dari S2 di The University of Melbourne, Australia, dan saat ini menjadi tim penjamin mutu di SMA Muhammadiyah Gombong yang bakal membuka kelas internasional. Dan sepertinya ini memang dedikasi untuk pendidikan Indonesia setelah lulus dari Australia ya. Apa saja sih yang bakal diterapkan oleh Mas Mustoli dan juga pastinya tim penjamin mutu SMA Muhammadiyah Gombong untuk membuka kelas internasional ini? Jadi sebelumnya kan kita tahu ya bahasa Inggris memang sekarang itu sangat penting sekali ya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita membentuk kelas internasional. Jadi nanti harapannya di kelas internasional ini kita akan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar pas di kelas. Selanjutnya nanti siswa didorong untuk bisa menguasai materi dan tidak hanya dia menguasai materi saja, tapi bagaimana dia menerapkan materi yang dia dapat di kelas. Seperti contoh dia bisa membuat kayak praktikum dengan membuat solar panel atau dia nanti bisa membuat air modeling dan lain-lain dan terapan dari pelajaran fisika atau matematika. Terus selanjutnya kita akan membuat agar si siswa itu punya kemampuan kayak apa ya, skolastik kayak tes potensial akademik itu yang bisa digunakan namanya skolastik itu. Nanti tujuannya dia ketika digunakan untuk mendaftar kuliah di luar negeri pun itu ada salah satu syaratnya kayak tes TPA untuk PNS seperti itu sangat penting sekali kan. Dan itu juga bisa untuk mengetahui tingkat penalaran dari siswa itu. Jadi nanti harapannya kita akan membuat kelas seperti itu. Dan nanti kita juga mengundang pembicara dari luar negeri. Jadi mereka sangat terbiasa untuk berkomunikasi dengan
masyarakat internasional seperti itu. Kalau dari gurunya sendiri apakah juga ada program khusus yang akan diberikan skill bahasa Inggris juga atau apa mungkin? Ya nanti gurunya juga kita tambahkan materi untuk bagaimana dia harus mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Terus dia juga nanti ada tes IELTS juga untuk mengetahui skill IELTS-nya. Nanti kedepannya si guru itu nanti kita akan training ke luar negeri ya. Nanti kan kalau mau ke luar negeri itu kan perlu sekali tes bahasa Inggris. Jadi kita persiapkan sejak dini agar nanti si gurunya itu nanti ada kemampuan bahasa Inggris dan menggunakan tes IELTS itu. Nanti kedepannya dia bisa masuk dan bisa belajar di luar negeri lebih mudah untuk mengupgrade kemampuannya dan bisa mengajarkan ke siswanya lebih bagus lagi, nanti outputnya insya Allah bisa sangat memuaskan. Oke. Dan mungkin karena durasinya juga udah cukup panjang. Thank you buat Mas Mustoli Heri Saputro sudah memberikan waktunya untuk ngobrol di channel Feral Bima Sakti dan juga semoga ini juga bisa bikin teman-teman yang kadang-kadang mungkin mau kuliah S2 atau mungkin S1 di luar negeri agak-agak sudah pesimis dulu. Ini semoga bisa ada informasi kemudian value yang didapat oleh teman-teman yang nonton di channel Feral Bima Sakti juga pastinya di podcast Feral Bima Sakti Podcast. Thank you buat Mas Mustoli, sukses terus buat tim SMA Muhammadiyah Gombong yang nanti juga bakal membuka kelas internasional. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga bagikan ke teman-teman terdekat kamu. Dan kita bakal ketemu lagi di konten selanjutnya dan bye-bye.